Halo para sobat, kita bertemu lagi di RH Channel. Salam sehat dan merdeka. Bung Rahmat, masalah booster atau suntikan vaksin ketiga beberapa hari belakang ini jadi pembicaraan hangat di tengah masyarakat. Beberapa hari yang lalu, saat Komisi 9 menggelar rapat dengar pendapat dengan Kemenkes, masalah booster ini juga mengemuka. Di rapat tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan di awal tahun depan atau tepatnya Januari 2022 akan dilakukan suntikan ketiga atau booster untuk masyarakat. Artinya, Januari nanti bukan hanya tenaga kesehatan lagi yang menerima booster, tapi masyarakat juga boleh memperolehnya. Bung, mungkin pernyataan Pak Menteri itu masih sekedar wacana. Tapi meski wacananya telah mengundang tanggapan masyarakat yang beragam. Ada yang pro, ada juga yang kontra tentunya. Ada yang merasa rencana tersebut terlalu dini, mengingat saat ini suntikan vaksin pertama dan vaksin kedua aja belum merata. Mestinya itu dulu dibereskan, baru berbicara mengenai suntikan ketiga. Apalagi target 70% vaksin hingga saat ini belum tercapai. Bung Rahmat, ada juga kabar bahwa suntikan ketiga itu nantinya akan dilakukan secara berbayar. Apakah benar seperti itu, Bung? Nah, sebagai anggota Komisi 9 DPR RI, Bung Rahmat tentunya memahami apa latar belakang munculnya wacana itu. Mohon dijelaskan, Bung, untuk pemirsa RH Channel. Baik, terima kasih sebelumnya pertanyaannya. Jadi sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat para pemirsa dan teman-teman RH Channel dimanapun Anda berada. Merdeka. Teman-teman sekalian, hari-hari ini ada isu yang menarik saya kira, seperti yang diangkat ketika kemarin ya saya diwawancarai khusus Radio El Sinta menyangkut soal suntik booster yang ketiga. Ya, apa sih itu? Soal suntik booster ketiga, kemudian adanya muncul wacana yang disampaikan oleh pemerintah, kemungkinan untuk 2022 awal tahun depan untuk warga akan diberikan suntik booster yang ketiga, termasuk nanti akan diberikan opsi dan diberikan ruang untuk bergotong royong membantu atau diberi ruang untuk membeli sendiri. Nah, teman-teman sekalian, dalam rapat beberapa waktu lalu ya, 2 hari lalu ketika rapat kerja dengan Kementerian Kesehatan, Menteri Kesehatan menyampaikan bahwa berdasarkan informasi dari salah satu epidemiolog dari UI, kemudian juga dari UGM, satunya lupa kemarin, saya lupa dari mana satunya, menyampaikan bahwa kemungkinan untuk terbentuk herd immunity itu akan sulit. Oh no. Saya juga kaget ketika mendapatkan informasi Pak Menteri bahwa kita tahu bersama bahwa kita akan kejar herd immunity atau kekebalan massal dalam rangka untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita secara massal. Tetapi dari sisi keilmuan, karena dari sisi teknis banyaknya atau vaksin itu efikasinya itu tidak mendekati 100%. Kemudian justru ada semakin menurun seiring waktu, sehingga sulit akan terbentuk herd immunity. Oh no. Nah, saya kira dengan atau tidak bisa terbentuknya herd immunity itu ada opsi-opsi untuk bagaimana agar kita diberikan suntik booster ketiga atau diberikan vaksin ketiga. Nah, dalam diskusi itu ada muncul juga atau disampaikan kepada Pak Menteri bahwa ke depan awal tahun ketika seluruh masyarakat sudah mendapatkan vaksin
kedua ya, yang secara gratis diberikan kepada negara, dari negara kepada rakyat, maka akan muncul opsi kembali untuk diberikan suntik ketiga. Meskipun dalam beberapa hari ini kita juga dikejutkan oleh beberapa media bahwa ada yang sudah menyampaikan ada yang sudah disuntik yang ketiga. Tetapi bukan itu yang pada hari ini kita diskusikan, tetapi adalah kenapa pemerintah mewacanakan atau bagaimana itu suntik ketiga, booster yang ketiga itu. Teman-teman sekalian, harus diakui bahwa di secara internasional maupun keilmuan, WHO menyampaikan untuk saat ini jangan dulu deh untuk disuntikkan booster ketiga. Karena alasan WHO, rasa keadilan. Meskipun di banyak negara sudah banyak yang sudah divaksin dalam presentasi yang tinggi, tetapi masih banyak juga saudara kita negara lain yang untuk mendapatkan akses vaksinnya itu masih kecil presentasinya. Nah, untuk itu WHO memang ada benarnya juga ketika merekomendasikan untuk suntik booster ketiga untuk ditunda dulu. Tetapi sebagai pemerintah, sebagai presiden Pak Jokowi punya hak untuk melindungi, sekali lagi untuk melindungi, memperkuat penambahan booster. Artinya booster itu adalah disuntik untuk memberikan dorongan penambahan daya tahan tubuh kita melalui vaksin. Nah, ini menjadi perhatian kita bersama karena itu muncul setelah para saudara kita yang nakes terutama ketika 1 bulan yang lalu peaks-nya luar biasa kita sehingga banyak yang meninggal, yang gugur, ada beberapa yang meninggal karena COVID-19, sehingga ada pemikiran, ada usulan untuk disuntik yang ketiga kalinya bagi para kerja nakes. Nah, ini memang ada benarnya juga sih, ada manfaatnya juga ketika daya tahan tubuh setelah disuntik 2 kali oleh vaksin, ternyata vaksinnya mengalami penurunan. Nah, perlulah namanya penyuntikan yang ketiga. Nah, yang menjadi isu krusial adalah kenapa itu harus disuntik ketiga. Teman-teman sekalian, tadi disampaikan oleh Pak Menkes dalam rapat kemarin agak sulit terbentuk herd immunity karena efikasi atau efektivitas vaksin itu terhadap setelah disuntikkan juga mengalami penurunan dan tidak ada yang mendekati 100%. Kalau toh mendekati 100% itu juga hanya hitungan jari di dunia ini terhadap vaksin yang ada di dunia yang sudah ada ataupun yang sudah beredar. Untuk itu kita juga harus mendalami apa sih gitu loh. Nah, bahkan juga waktu itu Pak Menteri Kesehatan menyampaikan bisa jadi bahwa pandemi ini bisa 5 tahun. Bisa 2 tahun, bisa 5 tahun, dan tidak ada yang bisa menjamin sampai kapan ini pandemi ini akan selesai. Artinya ketika kita tidak bisa memprediksi sampai kapan ini pandemi berakhir, maka potensi atau opsi untuk disuntik booster yang ketiga, bahkan keempat gitu loh, itu menjadi suatu keniscayaan. Karena pada akhirnya beberapa penelitian ada yang setelah disuntik 1, kedua itu setelah 6 bulan akan mengalami penurunan. Kemudian perlu diinjeksi lagi. Nah, ini kan perlu harus pemikiran, apa yang harus kita lakukan. Nah, untuk itu dalam rapat kemarin menyampaikan opsi karena pandemi ini belum tahu sampai kapan, maka tentu kita harus berikan informasi, berikan edukasi kepada masyarakat bahwa opsi yang kita sampaikan atau diberikan oleh kepada pemerintah kepada kita semua adalah adanya opsi untuk suntik ketiga atau vaksin yang ketiga. Nah, ini menarik. Karena ketika Pak Menkes waktu mengusulkan itu, ada opsi untuk diberikan ruang vaksin booster yang berbayar. Artinya, vaksin yang berbayar itu, kalau tidak keluar muncul ada 27 juta ya, 27 juta diberikan opsi untuk membayar, meskipun yang disampaikan oleh Pak Menkes, pemerintah akan hadir melalui pembayaran APBN oleh anggota masyarakat yang memiliki atau menjadi anggota BPJS. Nah, bagi yang pemerintah adalah membayar peserta BPJS yang PBI yang dibiayai oleh negara, itu yang
saudara kita yang dari sisi ekonomi belum mendapatkan penguatan atau belum subsidi negara, itu yang nantinya akan dibiayai dan dibayar oleh negara. Nah, sisanya adalah akan 27 juta sekian itu akan diberikan opsi untuk membayar sendiri. Ya, pada prinsipnya itu adalah mekanisme negara bergotong royong ya. Saat ini pun juga sudah mekanisme sudah berjalan gotong royong. Pemerintah memberikan gratis kepada seluruh rakyat, tetapi ketika ada saudara kita dari golongan atau dari pihak pengusaha melalui Kadin membantu APBN negara melalui membiayai biaya vaksin untuk keluarga dan para karyawannya, suatu yang harus pantas kita hormati. Nah, untuk itu ini memang masih jauh ya, tetapi paling tidak edukasi, informasi kepada masyarakat bahwa nantinya akan ada booster itu pasti akan kita sambut baik. Karena sebuah keniscayaan, ini dari sisi keilmuan maupun saintifik, bahwa booster sebagai salah satu pendorong untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Nah, persoalannya atau isunya nanti ketika nanti negara akan memberikan ruang untuk suntik booster ketiga, ya nanti kita diskusikan sambil jalan. Pemerintah sudah menggulirkan, Presiden juga sudah memberi lampu hijau untuk diberikan suntik ketiga, tetapi selaku parlemen saya memberi catatan kritis kepada isu ini maupun ada wacana ini. Yang pertama adalah silakan aja isu itu berjalan, tetapi saya harus menyampaikan bahwa tidak boleh mengganggu bagi saudara kita yang belum divaksin. Artinya yang akan disuntik program 70% untuk terbentuk herd immunity itu harus terpenuhi dulu. Baik dari sisi jumlah maupun distribusi kepada seluruh rakyat ya harus harus mendapatkan hak duluan. Jangan sampai ketika saudara kita yang tadinya 70% itu banyak yang belum disuntik, ternyata sudah masuk ke booster yang ketiga itu, ya itu mempengaruhi rasa keadilan. Loh, teman-teman aja belum mendapatkan suntik yang kedua, kok sudah ada suntik yang ketiga. Nah, ini tentu pasti ada pertanyaan kan? Loh, saya belum mendapatkan kedua, satu aja belum, kok sudah ada masuk booster yang ketiga. Ya, ini harus kita perhatikan. Intinya kita sambut baik suntik booster yang ketiga ini, tetapi dengan catatan kritis saya adalah agar bahwa program 70% bagi saudara kita yang dibayar oleh negara itu tidak boleh terganggu. Tidak boleh terganggu. Dan diprioritaskan dulu, harus selesai dulu, baru berjalan suntik booster yang ketiga. Nah, kemudian pada akhirnya nanti mekanisme dari mana sumber pembiayaannya, ya nanti kita bicarakan. Yang penting negara hadir, memberikan prioritas, memberikan perlindungan buat kesehatan bagi yang membutuhkan, terutama yang tidak mampu, yang dari sisi ekonomi. Sehingga ya mungkin kalau 27% itu paling tidak ya 70-80% harus dibiayai oleh negara gitu loh. Nah, sisanya boleh silahkan diberikan ruang, itu menjadi wacana yang harus kita diskusikan. Tetapi sekali lagi, yang menjadi catatan kritis saya terhadap wacana, terhadap penyuntikan booster itu kita sambut baik, tetapi tidak boleh mengganggu rasa keadilan. Artinya bahwa tidak boleh mengganggu yang 70%, yang suntik 1, suntik 2 itu harus disebar dulu sampai ke semuanya. Target 70% itu. Setelah 70% itu tercover, baru ayo kita diskusikan untuk booster yang ketiga. Nah, karena kita masih menunggu sampai awal tahun, saya hanya wanti-wanti agar ketetapan, keputusan pemerintah untuk memberikan prioritas booster penyuntikan untuk yang ketiga itu hanya untuk nakes dan tenaga SDM kesehatan. Itu harus benar-benar dikawal, harus dijaga. Jangan sampai di luar itu sudah mendapatkan booster ketiga. Karena ingat, saudara kita yang belum divaksin kan masih banyak. Sehingga kita harus menghormati, kita tunggu saudara kita yang setelah di suntik kedua, baru nanti kita pikirkan bersama antara kita, pemerintah dengan parlemen untuk merumuskan yang terbaik seperti apa teknis untuk booster yang ketiga itu. Begitu catatan kritis saya. Mudah-mudahan wacana untuk booster kita ini, yang ketiga ini menambah semangat kita, menambah daya dorong kita untuk terus
kita memperkuat imunitas tubuh kita, di luar yang utama dan terutama adalah protokol kesehatan. Kenapa? Bahwa yang paling efektif, preventif yang paling efisien, yang paling murah, ya protokol kesehatan. Sambil berjalan, negara hadir memperkuat daya tahan tubuh kita, memperkuat imunitas kita melalui penyuntikan imunitas melalui vaksin tahap 1 maupun yang kedua. Nah, yang ketiga, kita sambut baik, teknisnya nanti akan kita diskusikan dengan baik, dengan catatan apa yang disampaikan dari tadi, tidak boleh mengganggu yang 70%. Begitu isu kali ini, soal booster vaksin yang ketiga. Sampai ketemu di isu-isu selanjutnya. Salam sehat buat para pemirsa, saudara-saudara saya RH Channel dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!